Rusna. Halo guys, perkenalkan nama saya Indah Sari. Halo guys, perkenalkan nama saya Lila Handayani. Nah, adanya berdiri kami di sini yaitu kami ingin membuat tugas ujian akhir semester dengan mewawancarai seorang dosen mengenai Mandailing. Lengkap dengan adat istiadatnya, bahasa daerahnya, tarian-tarian tradisionalnya, musik dan lain-lain. Hai guys, selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, kami dari kelas 6 BPSD. Ada yang datang kami di sini itu karena kami ingin mewawancarai Bapak tentang daerah Mandailing. Yang pertama, kami ingin bertanya mengenai bahasa daerah. Kira-kira apa bahasa daerah yang digunakan di daerahnya Bapak dan bagaimana sejarah perkembangan dari daerah itu? Oke, jadi Mandailing ini banyak masyarakat Mandailing dari Tapanuli Selatan, di mana Tapanuli Selatan itu di bagian timurnya itu ada Gunung Dua sampai perbatasan Nangapayung, dan ada di bagian barat itu penyambungan Kota Nopan dan sampai Kerawang juga ada. Jadi bahasa Mandailing kalau di daerah timur yaitu perbatasan Gunung Dua Nangapayung itu bergabungnya bahasa antara Melayu dengan Mandailing, tapi lebih kuat ke bahasa Mandailing. Sedangkan di perbatasan Sumatera Barat itu bahasa Raung bisa 2 bahasa dan 3 bahasa yang dikuasai, itu ada bahasa Minang, bahasa Mandailing, dan ada bahasa Indonesia. Saya pernah mendengar kayak bahasa Angkola, itu termasuk Mandailing juga? Ya, Angkola itu bahasa Mandailing. Apa perbedaannya sama bahasa Mandailing yang biasa? Ya, kalau Angkola ini bahasanya lebih ya ibaratnya memang dia tidak ada campuran bahasa Indonesia, ya asli bahasa Mandailing kalau Angkola. Yang pertanyaan kedua, bagaimana bahasa daerah Mandailing ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan apa peranannya dalam mempertahankan identitas budaya? Oke, jadi apa peranannya, yaitu kalau sudah kita berbahasa Mandailing, kita sudah sangat erat. Ibaratnya kita satu visi, satu misi, satu jiwa, ya namanya kalau dalam bahasa Mandailing kalau udah sasolkot, namanya sasolkot sama-sama gini udah sangat akrab kali. Walaupun Mandailing ini banyak marga, ada Nasution, Lubis, Kasibuan, Rambi, Daulay, Parinduri, Arahap. Jadi itu kayak kita suasana di kampung walaupun kita berada di luar dari kampung kita. Jadi sangat dekat, ya, dan tolong menolong itu luar biasa. Apalagi di sekolah, apalagi kalau nanti kita di perantauan, itu sangat terasa kali kekeluargaan kita. Itulah ciri khas kita sebagai orang Mandailing. Yang ketiga, apa tantangan yang dihadapi dalam melestarikan bahasa daerah Mandailing ini dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, jadi memang kalau asli kita tinggal di kampung agak susah komunikasi ke bahasa Indonesia. Nah, tapi ya itulah tantangannya ya. Dan tapi kalau orang kita Mandailing ini kita belajar bahasa Indonesia, ya walaupun bahasa Indonesia bercampur-campur dengan bahasa Mandailing, ya. Kadang ya kayak apa kita kan memanggil teman, ipar kan gitu ya. Sini ipar, kadang orang kan bingung juga apa itu ipar. Padahal itu panggilan untuk ya sebaya-sebaya kita atau butet atau ucok. Itulah identik kita. Kalau udah bahasa itu keluar, dia tahu ini dari mana ini, dari Mandailing. Tapi kalau Toba itu, kalau teman sebaya itu panggil lain, ya kan? Itu Batak Toba. Nah, tapi kalau Batak Mandailing itu ipar. Kalau sudah ipar, itu udah kaum solver lah ya.
penting di daerah Mandailing ini dan bagaimana sejarah? Ya, jadi kalau kita orang Mandailing ini pertama Mas Kobar, ya, baru yang paling terkenal lagi itu upa-upa. Ya, upa-upa itu bukan kita acara pernikahan aja di upa-upa. Kita sakit, kita belanggan, itu di upa-upa. Ya, kita membeli barang atau kita kasih jabatan pun sekalian, kita pun di upa-upa. Upa-upa itu apa? Untuk mencari semangat, ya, tondi roha, kan, biar naik tondi itu, ya, semangat itu timbul, jiwa itu timbul, makanya itu di upa-upa, ya, di upa-upa itu supaya kita jadi semangat. Kalau untuk markobar tadi digunakan? Nah, itu untuk pesta, iya, Seperti pesta perkawinan, ya, dan itu ada ibaratnya kita di mana? Kalau di pesta ini ada ibarat jabatannya, kita jabatan apa? Anak buruh kah? Ya, baru bagian rajaon kan gitu ya, anak buruh. Kalau anak rajaon itu dia nggak bisa kerja. Itu ibaratnya raja apa itu ibarat dari perempuan, dari pihak perempuan itu raja. Ya, kalau pihak laki-laki itu biasanya itu jadi akauban atau apalah ibaratnya, apa namanya itu, kayak saya bilang tadi, anak buruh, ya, dia kerja, anak buruh ini dia yang kerja, dia yang ngundang, dia yang masak, dia yang sibuknya, ya, suksesnya acara itu anak buruh, ya, dan raja itu ada karena ada anak buruh, nah, makanya ini tetap ada, dan itu kalau ibarat bisa jadi raja itu, nah, seperti yang dihormati itu tulang kita. Ini kalau dia berkeluarga ya, tulang itu sangat dihormati. Ya, tulang itu sangat dihormati. Ya, dan tulang itu kalau pihak laki-laki itu memang harus membantu perempuan, ya, perempuan sangat hormat. Ya, oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana tradisi upacara ini mempengaruhi kehidupan masyarakat dan apa nilai-nilai yang dikandung di dalamnya? Ya, jadi nilai-nilai terkandung di dalamnya ini ya kita tahu tutur sama siapa kita bicara, ya, dan kalau kita orang Mandailing ini kuat kali masih adatnya, adat istiadatnya luar biasa. Kayak saya bilang tadi, ya, kita sama ipar kita itu luar biasa hormatnya. Kalau ipar kita suruh untuk tolong bu, bantu, kita bantu, ya, nggak bisa kita, apalagi emang pulang kita, ya. Kalau bisa, kalau ibarat kita belajar gitu ya, jumpa mengulut kita takut ya. Nah, ini sama juga, jumpa mengulang itu luar biasa kita takutnya. Bicara pun kita tidak bisa selepas, ya, kita memang harus ditata bicara kita, harus sopan, makulang, sorry tulang, ya kan. Nah, nggak bisa kita cuma kayak anggap kawan kita pulang tangga. Itu memang luar biasa, kayak ibarat kita raja lah, raja ketemu gimana masyarakat ketemu raja, ya, kita permisi, ya, permisi mananya kalau yang rumah tangga ini ya. Nah, jadi itulah dia luar biasa nilai-nilainya itu, ya, kita tidak, kalau memang anak buruh tetap anak buruh, nggak bisa jadi raja, kan. Tapi kalau kita nanti di pihak yang lain, pihak keluarga kita bisa jadi raja. Jadi beda-beda. Nah, kalau kita menikah, saya laki-laki, ini perempuan, saya tetap perempuan jadi anak buruh. Tapi kalau saya di laki-laki, ada kakak saya atau adik perempuan saya jadi raja, kan gitu ya. Jadi itulah nilai-nilainya, tetap saling menghormati. Dan kita pun sama ibaratnya ada menantu ipar kita kan, ada istrinya, kita nggak boleh bicara, itu pantang, ya enggak, jauhin. Kita saling menghormati karena itu tidak boleh di adat kami sebagai orang Mandailing. Nah, itu nggak boleh. Dan kalau saya punya istri, ya, saya punya kakak namanya Eda. Iya. Mereka itu pun ya itu pandai-pandai lah, ya, karena mau kadang bisa miskomunikasi gara-gara apa namanya bersenggolan atau salah komunikasi, jadi tidak tahu menghadap di mana dia posisinya berada, kan gitu ya. Jadi itu agak apalah namanya. Walaupun dia bersama Mandailing, dia udah dekat gitu, udah kayak keluarga, kita kan nggak boleh ngomong sembarang selayaknya.
tidak bisa. Itulah adat istiadat. Dan di agama pun yang lebih tua itu ya lebih terhormati. Ngomong itu pun ya memang apa yang kita omongkan ya betul-betul, tidak ada seluruh, tidak ada margiri-giri, ya kan? Ada ibaratnya margiri-giri atau kalau bahasa sekarang yang permikol, tulang ganting-ganting, bahasa Melayu-Rayu itu tidak ada. Memang ya biasanya itu yang kita menghadap sama raja ya betul-betul tertata dan betul-betul sopan, santun. Selanjutnya Pak, apa peran tradisi upacara dalam mempertahankan identitas budaya dan bagaimana cara melestarikannya? Oke, jadi kalau kita tadi bilang kan upacara ini ya, memang saya nggak apa kali cuma mendengar ya, karena nggak sering terlibat, ya kan. Kalau upacara itu ya yang kita bilang anak buruh itu luar biasa ekstra kerjanya, ya kan. Baru yang muka-muka itu rajawan, semua yang dulu pihak perempuan dulu muka-muka gitu, baru pihak laki-laki dipanggil, dan itu arti panggil semua. Mau itu unde, amang buru, ya amang buru itu biasanya itulah jadi apa ya, anak buruh ya. Nah, itu harus, itu ada kata ya. Yang pihak kalau kita pesta itu pihak perempuan dulu diutamakan, baru pihak laki-laki. Kalau untuk yang adat istiadat terutama itu ada juga yang kalau misalnya di Jawa kan ada kayak adat istiadatnya kayak yang lagi ngapainkan beras, apa menjadikan beras gitu. Nah kalau di Mandailing itu gimana kira-kira? Ada, jadi kalau udah raja itu ada namanya marwendang, ya. Tapi sekarang banyak orang yang nggak ikuti marwendang itu karena biaya juga, biaya satu, waktu pun juga, ya. Sekarang udah mulai kenapa lagi di ya dunia makin canggih, teknologi makin canggih, dan waktu pun semakin sempit. Sekarang udah banyak ikutin nasional juga, mau di kampung ataupun di kota. Ya ada istiadat pernikahan itu, kalau dulu kan benar itu 27 malam, kan? Tapi kan nggak mungkin, nggak logika lagi di 27 malam, ya udah capek. Tapi itu dibuat jadi satu hari, semua tradisi itu diikuti, walaupun Margonda, ya Riri Mariri, itu hanya simpel aja. Riri Mariri, dan itu setiap pesta perempuan itu langsung di luar, di bawah, nggak boleh di situ. Walaupun nanti balikan lagi di situ, cuma mutar aja. Barang-barang apa namanya kan kita antar nih ya, antara ngambil nikah. Di Mandailing tidak ada namanya undangan. Kayak Jawa kan undangan dulu ya. Kalau kita enggak, kita maresek namanya. Maresek ditanya cocok, kita langsung nikah, dan nikah langsung pesta adat. Ya itu apa yang bawa, misalnya tilam, bantal, dipasangin, itu dikumpulkan, ya, dikumpulkan satu apa, dan ditulis namanya, itu tulis namanya, si Raja ini, Satya Narjana, Aha, bawa, nah kan gitu kan. Nanti dikumpulkan setiap sore itu, walaupun di pesta adat, setiap sore itu dikumpulkan barang buku dan mutar dibalik lagi. Nah, itu lagi. Dan satu lagi kalau di kampung kami itu, nah yang buruhnya sudah pesta, ini dia tetangga payung dengan barumbon, memang beda-beda ya. Ada di tanam pohon pisang di depan rumahnya, itu menandakan dia pesta. Dan ada Bali juga ya untuk menandakan pestanya. Itu kalau dia raja itu bendera merah dengan hitam, itu udah pesta Margonang lah itu, dan ada gajah-gajah gitu. Selanjutnya Pak, apa tradisi upacara yang paling penting di daerah dan bagaimana menjalannya? Apa? Upacara yang paling penting. Upacara, ya. Jadi upacara ini ya, kayak tadi saya bilang tadi kenduri pun ada yang meninggal ya. Kalau di Mandailing itu luar biasa ya. Kalau ada yang meninggal katanya itu, kalau di kampungan, kalau dia yang agak lumayan ekonominya, di kuburan itu pun masih dibacakan Yasin tuh, sampai seminggu. Kasih tenda itu, Ustaz
itu, ya dia bacakan Yasin. Dan satu lagi apa? Dia kalau batu kuburan itu diambil di sungai, ini ada Mandailing ya, itu di kenduri itu batu itu dizikirkan juga. Semua itu di satu-satu tempat, satu orang. Nah, baru nanti udah dizikirkan baru baca itu tadi kuburan. Nah, Mandailing. Baru ya kayak resek tadi ya, masalah untuk pernikahan itu memang betul-betul berapa sih namanya ya, dan kayak bilang itu tamat dia ada harganya, ada yang SD berapa sinamotnya, SMP berapa. Biasanya kalau ini kita kan nggak usah di Medan ini aja, apapun sukunya kita kalau mencari guru itu udah tahu harganya berapa ya. SD itu 5 juta, SMP 10 juta, SMA 15, kuliah 30 sampai 50 tergantung profesinya. S2 nah itu bisa lebih dari 50. Rusa atau Sega itu bisa gratis, dami-dami. Makanya itu perempuan itu dijagalah dengan Dan itu harga segitu untuk makanannya. maharnya aja, belum pestanya. Dan gara-gara mahar bisa juga batal. Dan dan itu disetujui dulu sama pihak perempuan. Bisa nanti perempuan menerima, tapi sama apa guru ipar-iparnya atau tulang dari pihak emak atau pihak laki-laki, kalau nggak cocok bisa jadi nggak jadi, batal lah. Memang adat itu sangat luar biasa. Untuk apa? Bukan dibilang itu matre, tidak. Kita kan harus tahu juga, ya betul nggak dia serius, nggak dia hanya main-main nggak. Nah, itu makanya kalau di Mandailing itu dilihat bibit, bebek, bobot itu masih tetap, ya. Kan tengok dulu, siapa mana dia, kampung mana, anak siapa, kan gitu ya kan? Berapa ladangnya, kan gitu ya? Berapa hektar, apa kuliahnya, kan gitu. Karena kalau kita orang Mandailing ini ambil ilmu dengan baca toba, pendidikan yang paling utama, ya. Selanjutnya Pak, bagaimana tradisi upacara ini mempengaruhi kehidupan masyarakat dan apa nilai-nilai yang terkandung di dalam? Ya, jadi tradisi adat istiadat ini ya sangat bagus. Tapi tradisi ini ya sama dengan kayak agama juga. Dan yang bagusnya itu kadang suka memaksakan ya yang ada jadi ada. Dengan mungkin yang tidak bagusnya ya. Mungkin dia nggak sanggup atau dia mau nampak hebat tapi dia tidak bisa, terakhir dia menjual ladang, kan gitu ya. Dia sebenarnya nggak mampu, tapi dia ada dikorbankannya. Kan sayang ya, gara-gara pesta, gara-gara memang ya kalau kami orang Mandailing ini mau dicerita-ceritain kan gitu kan. Nah, sinamot nah katanya, bah mau kali banyak karena orang yang lain yang mau baru nanti kok mati nggak ada tanah katanya, ya kan? Mana kalau lagi tinggal katanya, ladang itu cuma sedikit, nah itu ya. Kalau ya bagusnya itu ya dia mencari pekerjaan itu untuk mencari kehidupannya supaya layak. Ya, bukan Mandailing itu manipon, salah. Ada yang orang Mandailing itu pelit, enggak pelit itu untuk orang lain. Kalau diri sendiri atau untuk keluarga luar biasa Mandailing menolong. Ini Ya, apa peran tradisi upacara dalam mempertahankan identitas budaya dan bagaimana cara melestarikan? ya perannya itu supaya tahu posisinya sebagai apa. Ya, karena kalau kita udah nasional, ya apalagi pesta di Medan ini tidak ada makanannya. Ya, di undang-undang aja datang dan masukin amplop. Kalau di adat ini kita masih hormatin yang tua dulu, yang naik ke atas untuk mengumpah-umpah, ya kan? Atau ibaratnya untuk tawar, ya mau nikah mau apa pun tawar juga itu. Nah, jadi yang tua itu dipanggil dari pihak perempuan dulu, panggil kalau pihak laki-laki. Kalau kita di Medan ini, ayo anu, udah datangnya sampai datang. Nah, kalau bisa acara itu batal kalau tulangnya tidak ada. Kecuali bisa digantikan, kamarnya airnya sakit bisa digantikan
dari pihak istri, abangnya, atau dari keluarga laki-laki dari istri kan gitu kan, bisa digantikan. Tapi bisa nggak jadi kalau nggak ada kerajaan yang ada itu acara besar. Walaupun dari belakang. Iya, bisa. Karena memang harus ada kerajaan di pernikahan. Kalau susah kerjanya misalnya kayak orang kayak sakit. Ya, makanya sedang sakit itu pihak dari perempuan, tapi pihak dari ayahnya ya, itu menggantikan. Apalagi meninggal, tiba-tiba meninggal, itu bisa juga dari adiknya laki-laki atau abangnya laki-laki, sama Pak, kayak kita menikahkan. Dari pihak istrinya, orang tuanya meninggal, kan bisa pamannya kan. Nah, itu juga dia harus duduk di pelaminan itu, nggak boleh itu orang tuanya itu sendiri. Emaknya itu nggak boleh, nggak pernah saya tanya orang Mandailing misalnya meninggal, pihak perempuan ayahnya, emaknya itu sendiri duduk di situ, enggak ya? Wajib ada penggantinya. Itulah dia. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa jenis musik dan tarian tradisional yang paling populer di daerah Mandailing dan kira-kira bagaimana sejarahnya itu? Oke. Kalau sejarahnya ini saya kurang mendalami ya. Kalau Margondang itu memang supaya ya pesta ini kan supaya orang tahu. Apalagi ini kan suatu kebahagiaan ibaratnya untuk pengumuman lah orang lain supaya jangan ada fitnah ya. Kok nggak ada pesta, kok tidak nikah, kok tidak ada. Padahal bisa juga kita nikah di KUA pun bisa nikah, kan gitu ya kan? Di rumah, di masjid pun bisa nikah. Tapi pesta ini, adat ini untuk orang supaya tahu, mengabari satu kampung itu dan dari mulut ke mulut bahwasanya ini memang udah nikah, ya, supaya terhindar dari fitnah-fitnah dan cakapan-cakapan orang. Itulah gunanya pesta adat. Ya, kalau kita nikah di masjid ya sah-sah, halal-halal. Tapi orang kan nanti jadi timbul fitnah. Ada yang bilang nanti udah hamil di luar, kan gitu ya kan? Padahal yang saya bilang tadi itu yang dampak nggak bagusnya tadi, gara-gara pesta dia mau menjuali, mengutang. Tapi ada bagusnya pesta supaya orang tahu, oh sini udah menikah lo, ya kan? Pulangnya ini lo yang dinikahinya, anak si anu lo, katanya. Ya maksudnya di Medan aja di kota aja harus dipestakan kok nih, ya kan? Tapi kayak mana? Kalau nggak ada duit kayak mana mau kita pestakan? Kita kurang mampu. Ya kan di KUA atau di masjid kan gitu. Nah tapi itulah dia. Selanjutnya, bagaimana musik dan tarian tradisional Mandailing ini mempengaruhi kehidupan masyarakat dan apa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Oke ya, jadi tokoh itu ya untuk menghormati ya kan, menghormati sudah datang kita menortor gitu kan, pulangnya datang itu untuk menghormati gitu sebenarnya. Ibaratnya kalau beraya terima kasih, ya kan, motor ya. Oleh banyak orang, ya. Baru dia ceritakan masa si kecilnya si Anu dibosakan, ya kan? Sampai dia besar di kuliah, sampai dia mendapat kerja, itulah. Jadi nyanyinya itu nyanyi masa kecil dia sampai dia sukses dan sampai dia menikah. Nah, onang-onang itu, ya kan? Pernah nggak dengar ini itu? Horas, udah selesai itu tentang Horas. Nah, Jadi itu nyanyi kayak tentang kehidupan nyata. tentang kehidupan nyata dia, iya dari kecil sampai dia sukses. Dan yang perempuannya dari perempuan dan laki-laki pun diceritakan masa kecilnya. Itulah orang-orang ya, baru dari Maria itu supaya tinggi, supaya sukses dia. Jangan lagi dari kampung itu. Walaupun nanti balik lagi ke kampung itu, kan gitu. Supaya apa dia dulu bukan diusir kena kejam, tidak. Supaya dia bertanggung jawab dan dia tahu mana beli garam, beli gula, bayar listrik, bayar air. Kan dia nikah kan bertanggung jawab sama keluarganya. Jangan lagi disusahin orang tua. Nah, itu aja. Selanjutnya, apa peran musik dan tarian tradisional dalam mempertahankan identitas budaya dan bagaimana cara melestarikan
Nah, itu dia. Jadi kan kalau musik tadi kan, kadang kalau kita cerita aja ya kurang enak. Tapi kalau campur musik, ya kan, bunyi lagi itu, lantunan itu. Jadi kita sambil ibaratnya enak juga, ada cerita sedihnya, ya kan. Jadi kita lebih connect, fokus, ya. Anda mendengar musik dan suaranya itu luar biasa kuatnya itu, diceritakan, ya, diceritakan tiap-tiap suksesnya. Itulah orang mandiri. Jadi nanti ada dia bawa anak, dengar itu yang dibilang wah itu tadi ngomong katanya, sama guru itu bilang ngomong, dia dari kecil sudah rajin, ya, sampai sukses, dia cari kerja tetap ingat orang tua. Dengan orang tuanya yang sudah meninggal berapa tahun meninggal, itulah makanya jadi semangatlah dia, ya. Jadi musik itu bikin kita semangat dan kita supaya jangan ya terhibur juga antara musik dengan kisah kan ya. Tapi memang ya, dari musik itu kan cuma ada kisahnya, ya, bukan lagu-lagu Indonesia aja ada kisahnya ya kan? Semua lagu ada kisahnya itu ya, apalagi keren sketch ini kan. Nah itu kan ada kisahnya. Sama juga musik adat ini kan ada kisahnya, cerita kisah. Jadi jangan dilupakan, ya, musik ini supaya orang ingat aja ya. Tadi nyanyinya itu ini ya, ada kisahnya yang dampak positif untuk kita nanti bisa implementasikan dan kita ingat. Berarti kata-kata dari kalimat-kalimat dari lagu itu memang dipilih sendiri gitu? Memang dasarnya udah ada, tapi bisa kita tambahin ya sesuai dengan kisah si pengantin ini. Kan nggak mungkin kisahnya sama semua, pasti beda-beda. Tapi ya garis-garis besarnya itu pasti sejarah yang punya pesta. Untuk selanjutnya Pak, pertanyaan tentang nilai-nilai lokal budaya. Apa nilai-nilai lokal yang paling penting di daerah Mandailing ini dan bagaimana sejarah? Ya, kita bilang kalau apa itu saya kurang, kalau sejarah kurang lah ya. Tapi kalau nilai-nilai itu ya kayak tadi ya, ada kegiatan-kegiatan itu ibaratnya kayak gotong royong lah kalau bahasanya itu ya, gotong royong atau berkumpul ya, itulah kenduri tadi. Mau buat pesta aja itu harus satu kampung itu harus dilibatkan, tak boleh nggak dilibatkan ya. Mau dia itu pesta kebahagiaan sampai meninggal harus dilibatkan ya. Marobas namanya, mau marobas kebahagiaan ya kan, mau kematian, itu dia kalau pesta itu ya yang masak itu satu kampung itu membantu Mengambil kayu bakar aja. kayu, beras aja bisa dari rumah ke rumah itu. Apa ini berasku ini ya, ini sayur, itu dia. Mau meninggal pun itu juga, masang tenda, ya mulai dari masang tenda sampai penutupan. Sampai meninggal pun dari meninggal sampai fardu kifayah sampai dikuburkan itu terlibat. Bukan keluarga aja, sampai tetangga semua pun saling terlibat kalau di Mandailing. Makanya Mandailing itu kita siapa guarmu? Margana langsung tahu tuh, kan? Nah itu apa? Itulah hebatnya adat istiadat Mandailing ini. Ya, dia bilang supaya orang tahu ada pesta, ada yang meninggal, tahu kejadian apa di kampung itu pasti tahu, karena komunikasi itu ya kumpul itu ibaratnya kenduri itu kumpulnya luar biasa. Yang sakit pun jadi wajib ikut, walaupun dia duduk-duduk aja ya kan, penting dia ikut pesta itu ya, sampai nanti ngupas bawang, ngapain cabai, ngapain kelapa, ikut semua tuh dari famili maupun maupun tetangga. Dan ada jeleknya juga ya. Ini nih kalau di kampung-kampung itu, ini negatifnya itu makanan itu jangan diharap daging ada, kacangnya banyak. Kalau daging itu hilang itu, entah kemana, jangan kita tanya, kan? Tapi kalau sempesta itu di kampung itu
Tapi itu makan pesta itu menunya kita buka rumah itu juga menunya Sama semua ya? sama semua yang dekat pesta itu, betul kan? Yang meninggal itu juga. Karena itulah gotong royong gitu ya. Oke. Lalu bagaimana nilai-nilai lokal ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat dan apa peranannya dalam mempertahankan identitas budaya? Ya, jadi budaya sama lokal juga itu sama dan agama. Ya, kita membantu itu kan keluarga terdekat. Ingat, jadi sebenarnya ya nggak lepas juga mandiri ini sama dengan agama. Ya, dia harus membantu keluarga terdekat dulu. Ya, sama juga kita kan, ini kita tinggal di Medan kan. Nah, tengok katanya kita sakit di sebelah rumah, pasti kita jenuh kan? Jenuh kan? Kita jenuh. Ada yang meninggal lagi kita, sama juga. Di kampung kayak gitu, tapi di kampung lebih luar biasa ininya, menolongnya kan. Kalau itu bisa kita hindar alasan kerja atau apa kalau di rumah. Jadi ya tetap tradisi itu ya tetap ya budaya mandiri ini dekat dengan ajaran agama Islam atau Al-Quran. Nah itu dia, bantulah keluarga terdekat. Kalau nggak kamu bantu, kamu masuk api neraka. Itu ada di surat Al-Najm 58. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam melestarikan nilai-nilai lokal ini dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, ya jadi kadang kan orang mau memudahkannya ya, kadang segan lah. Tapi kalau kita ikutin luar biasa, bisa kita pakai gini bisa nggak cakap-cakapan, ya mati segan, ya kan? Itu tantangannya. Jadi kayak nggak berkaum apa ya kan? Ya kalau di tapi sekarang pun adat itu udah terpengaruh juga dengan budaya-budaya barat. Di kampung kita pun udah mulai juga udah nggak ada juga ya. Kadang pun dapat tulang kita pun mau juga bercanda-canda kan gitu yang saya bilang tadi. Ya sebenarnya emang tulang kita nggak boleh bercanda, jaga jarak. Ya kan kalau kita ya tidak sekarang nggak ya. Kenapa sudah dipulangkan memang udahlah ya kan, namanya kalau menolong. Karena kalau kita mau susah gitu, kita anak orang itu luar biasa takutnya, malunya kan gitu kan. Kalau sekarang nggak lagi ya, karena daripada stres, bunuh diri atau apa itu untuk menghindarinya. Jadi sekarang nggak ada lagi. Nah ya udah ya, kalau masih bisa sesuai dengan etika kita jalan, kalau enggak nah kan gitu ya. Jadi memang kita etika dan jaga juga sih ya. Selanjutnya Pak, apa upaya yang telah dilakukan untuk melestarikan budaya daerah Mandailing, bagaimana hasilnya? Oke, ya kalau saya gimana supaya membudayakannya, ya kita harus kita kasih tahu ke generasi kita yang berikutnya. Contohnya nanti kalian punya adik, ini kan udah tahu tentang adat istiadat Mandailing. Yang baik itu ya ngomong sama orang tua itu gimana, ya kan? Nah, gimana statusmu sebagai apa, anak buta atau raja kan gitu ya kan? Jangan pula anak murus jadi raja, ya kan? Iya. Ada gitu, kita datang ke pihak perempuan, kita duduk aja gitu, ya. Kita ingat ini banyak loh anak-anak sekarang. Ibaratnya nanti kita sepesta nih, bikin lagi tempat mertua, ya, apalagi perempuan, karena malas cuci piring. Itu pantang tuh di mandi itu pantang, wajib itu. Dan itu ya kalau kita bukan saya sok mau diladeni, ya, itu wajib kasih makan, malah enakan katanya kan, kasih makan. Jadi kita harus lestarikan, ya. Apa kodratnya sebagai perempuan itu mandiri pun ada, apa kodratnya sebagai laki-laki itu pun ada, kan gitu ya kan. Jadi kita harus kasih tahu kepada generasi kita, apalagi kita tahu ada meradat katanya, ini kasih tahu di mana posisi kita. Sekarang banyak dia perempuan tidur aja malas dia, dengan masak pun malas, ya. Itu nggak boleh. Kalau orang mandiri itu bikin nomor, kita masak air, masak nasi itu harus tahu. Dan saya aja laki-laki masih mau saya piring, ya, menyapu. Dan itu untuk kita juga, urusan kita, ya kan? Gimana nanti kalau kita nanti menikah malas budaya
tergantung implementasikan siap atau enggak dan posisi mana kita. Kalau kita lagi bekerja, ya kita posisi kita ya kalau enggak bisa kita masak kita beli. Kan itu yang model yang baru kan. Nah, kita beli apa sekarang enak kok masakan Mandeli kan? Bulan kita datang, kita beli masakan Mandeli. Dulu ditumbuk kita belikan, walaupun dari tangan kita. Minimal kita punya usaha, ya. Dan ciri khas makanan Mandeli itu ya, enggak yang susah kan. Dan lebih tumbuk, teri, anyam, ya, baru sambal belacan, sambal tutut, gitu, terong bombong, pakat, enggak adanya garam buah, kecap asin, ya kecap asin, ya, bawang merah, bawang putih diri dari yang wah mana itu, ya. Jadi itu dia, ya, kalau bisa yang dari kecil itu ya kita ingatin lah sambil cerita ya semuanya. Oke. Apa peran masyarakat dalam melestarikan budaya daerah ini dan bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian? Peran masyarakat dalam melestarikan budaya daerah dan bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian? Jadi, gimana budaya ini ya? Tapi kalau saya rasa identitas itu kan kayak pesta tadi ya, bajunya kan nampak, karena baju Mandeli merah, ada terang ini, maknya ya. Baru kan tetapnya kita kalau orang Mandeli biasanya pakai baju adat Mandeli, tetap kita lestarikan ya. Baru dengan makan lidah kita ini ya akan bisa ngomong ini asinnya ya. Makanya lidah orang Mandeli ini kalau nggak ada acong katanya kan dijilatnya itu ya. Kita makan bisa, saya kemana saja wajib pakai garam makan. Pergi ke Jawa pun saya bilang mas tak perlu garam mas, karena lidahnya belum tentu lidah kita sama orang Jawa ya. Nah itulah dia, pasti itu yang akan bisa dirubah tapi nanti lah 13 tahun 6 bulan tinggal penyesuaian aja. Tapi kalau kita dari Medan ini ke sana dan logat kita langsung mampak, ciri khas suaranya beda sama orang Jawa, intonasinya berbeda, ciri khas kita. Dan makanan itu tidak akan bisa di Jawa itu bukan bertumbuh beda ya. Jadi di Jawa itu blender bertumbuh ada blender. Kalau itu bertumbuh memang ditumbuk. Sambal tuk-tuk itu orang tuh nggak tahu. Pakat itu pahit rasanya, tapi kalau sama kita pakat itu paling manis. Pete jengkol itu paling enak. Ikan teri itu paling enak. Sambal belacan itu paling enak walaupun bau ya kan. Kalau kita bau itu makin enak, kan gitu kan. Tapi kalau di Mandeli ini selain asin, identik dengan pedas juga. Pedas. Nah itu pedas ya. Pedasnya itu dia nggak mau cabai merah kalau di Mandeli. Dia ciri khas itu cabai rawit. Nah itulah dia. Berarti ya nggak ditaruh gula. Enggak. Yang pakai gula nggak masuk ya kan? Enggak masuk. Ya. Kembang loyangnya pun nggak masuk. Ya. Manis ya. Nggak manis nggak masuk. Sebenarnya apa tantangan yang dihadapi dalam melestarikan budaya daerah ini dalam bagaimana cara mengatasinya? Ya, kadang kan kayak saya bilang tadi belum tentu orang menerima ya seperti makanan adat kita. Ada juga yang pakai gula itu, yang pakai apa namanya? Nggak sanggup juga kadang berat katanya kan. Kadang capek menonton. Kita ini kayak itu nggak bisa senyum, nggak boleh senyum. Kita itu datar. Kenapa gitu Pak? Ya gitu adatnya. Nah, saya pernah senyum gitu kan, nggak boleh semuanya. Ya biasa-biasa aja. Dan sekarang yang pikir kan kacamata lagi kan? Nah, kacamata hitam. Iya. Ya, itu belum tentu. Ya makanya ya tapi namanya ada itu ya harus kan gitu. Ya kayak tadi saya kayak makan tadi yang Jawa kesini aja pertama kok nggak masuk kan, tapi lama-lama kan ya penyesuaian. Itulah. Yang terakhir Pak, ada nggak kira-kira di dalam Mandeli ini larangan-larangannya? Kayak misalnya ada, pernah saya dengar katanya nggak boleh nikah sama semarga,
itu kan di adat. Kalau di luar beradat, di agama itu boleh, tapi tidak satu darah. Ya, baru anak dari misalnya saya, anak mama saya, ya kan, anak mama saya, ya kan, ada adiknya, anak adiknya pun nggak bisa saya menikah sama dia, walaupun beda marga kan gitu ya kan, nggak bisa, ya. Bukan semarga aja, anak adik mama kandung saya yang perempuan ya, terus kalau laki-laki boleh, anak tulang. Anak mama adik mama saya suruh ini sama anaknya nggak boleh, karena itu anak adik mama saya, karena sama levelnya, itu nggak boleh. Walaupun di dalam agama boleh. Boleh, ya semarganya dalam agama boleh, tapi ya katanya tak benar kita tidak. Memang saya lihat semarga itu nikah, banyak yang nikah semarga, tapi jadi titik. Toritik gila, ya, jadi gila. Bukan gila itu jadi orang gila, enggak. Jadi lupa ada. Karena gimana bingung? Tulangnya tulang, udahnya, mengurutnya kayak mana? Jadi kalau lepas dol, tidak ada kendali. Ya, makanya status semua ini kan jadi kendali. Kau supaya tahu kau di mana posisimu, sebagai apa posisimu, itulah dia ada itu. Dan itu ada stambuknya itu. Keturunan keberapa? Jadi kalau keturunannya sama gimana? Mana lagi dia alur jalan itu? Ada. Oke. Ya, jadi itu saja Pak pertanyaan dari kami. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak telah meluangkan waktu Bapak untuk kami, dan apabila ada salah kata dari kami mohon maaf Pak. Kami akhiri. Saya pun mohon maaf juga salah penyampaian, kurang jelasnya sejarah, karena saya pun ya sejarah ini bisa berubah, ya namanya saya dengar dari orang tua saya dengar dari nenek saya dengar, kadang bisa berubah, dan tempat daerah pun bisa berubah-ubah. Kayak saya bilang tadi, ya nanti ini versinya dari sebelah timur, sebelah timur, ya Labuan Batu, Labu Siang ke timur. Kalau dia barat itu dari Penyambungan, Rau, itu bisa berbeda lagi nanti. Kota Nova bisa berbeda, tapi tidak jauh perbedaannya. Ya, itu aja sih. Mohon maaf juga bila sejarahnya mungkin agak kurang, saya mohon maaf. Terima kasih untuk para peneliti ya sudah mewawancari saya. Sekali lagi terima kasih Pak. Kami akhiri wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik guys, segitu saja video dari kami. Jangan lupa ditonton. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata atau perlakuan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi